warahmatullahi wabarakatuh. Grand Max tahun 2019, blind fan 1,3, steering manual, AC dan airbag. Jadi Grand Max ini teman-teman ya, memiliki keunikan dibandingkan dengan Grand Max yang lain. Keunikannya adalah dia memiliki sistem airbag. Airbag adalah suatu sistem pada kendaraan, sistem keselamatan yang fungsinya untuk mencegah cedera serius pada pengemudi ataupun penumpang yang ada di dalam kendaraan. Tentunya pada saat terjadi crash atau tabrakan. Itu adalah pencegahannya, tapi harapannya tidak terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga kita semua selamat dan aman dalam berkendara dan di perjalanan, dalam bekerja dan lain-lain lah ya. Oke teman-teman, langsung ya. Grand Max blind fan 2019. Sekarang kita lihat pada sisi depan. Memang mobil ini tidak ada perubahan dibandingkan dengan mobil Grand Max yang lain. Ini ya, tampaknya ini. Bukan tampaknya ya, yang nampak. Jadi lampu depan kanan, kemudian lampu depan kiri, kemudian posisi wiper, posisi radiatornya di situ, kemudian boosternya, master remnya, reservoir, kemudian spek minyak remnya juga di sini menggunakan DOT 3 seperti itu. Memang ada satu fitur airbag yang berbeda di mobil ini. Kita bisa melihat crash sensor yang ada di dalam sini teman-teman ya. Jadi mobil ini memiliki crash sensor atau sensor tabrak. Posisinya adalah ketika kita, ini posisi kanan ya teman-teman, sisi kanan masuk, terus ini di master rem agak ke bawah sini. Kita lihat, nah di situ teman-teman, itu ada soket yang warna kuning ya. Soket warna kuning itu soket crash sensornya yang sebelah kanan teman-teman, yang sisi kanan. Tadi itu sudah kita lihat crash sensornya teman-teman pada Grand Max model airbag ini. Kemudian yang bisa kita lihat lain pada Grand Max ini adalah steering, dia model manual gitu ya teman-teman. Model manual, di situ ada setelannya yang ada tengahnya itu teman-teman ya. Jadi kalau setelnya kocak atau terlalu berat bisa di setel di situ juga untuk memperingan steeringnya. Memang kelemahan steering manual ini yang pasti kita semua sama-sama tahu ya, bisa menghabiskan nasi padang. Kalau kita habis makan banyak nikung itu atau muter-muter di tengah kota, banyak nikung, stop nikung, putar balik, itu pasti habis nasi padang. Manual selain berat teman-teman ya, ada kelemahan di bawah situ. Itu adalah sering kocak kalau lewat di jalan-jalan rusak. Jadi ada busingnya di situ teman-teman. Nah, di steering ujung itu ada busing. Jadi kalau misalnya ujung busingnya sudah rusak, biasanya kita kalau ngecek propeller, kalau busing sudah rusak, ketika kita ngecek rack end, tirut, bearing, kadang-kadang ketipu teman-teman. Kita kira rack end, ternyata busingnya itu aja. Jadi kalau ngecek Grand Max itu waspada, jangan sampai kita ketipu seperti itu. Oke, masuk ke bagian yang saya sebut airbag. Jadi airbag ini ada dua teman-teman ya, ada driver airbag, kemudian ada passenger airbag. Driver airbag ini ketika terjadi perbaikan setir, di dalam airbag di sini, ini airbagnya ya, airbag modulnya, kemudian di bawahnya itu ada namanya clock spring yang untuk menghubungkan antara sistem airbag dengan airbagnya driver ini dan klakson. Karena kalau tanpa clock spring maka sulit dihubungkan seperti itu ya. Nah, yang di sana itu adalah airbag passenger atau penumpang. Kita ngelihatnya bisa dari sini teman-teman. Kita buka lacinya di sini, akan ketahuan di atas itu. Nah itu warna kuning itu ya. Nah itu adalah airbag passengernya atau penumpang. Kalau ECU airbagnya sederhananya gitu ya, ECU airbag itu ada di tengah sini teman-teman ya. Jadi ada bendolan di sini, itu adalah ECU airbag. Airbag ini ada juga yang menyebut dengan SAS ya, SAS airbag, SRS bukan SRS, tapi kalau yang di situ atau ECU-nya biasanya disebut dengan SAS, SRS airbag. SRS ini ya tertulis di sini ya.
Biasanya orang nyebutnya ini aja, airbag. Tapi SRS ini apa? Ini adalah supplemental restraint system, sistem pengamanan tambahan. Seperti itu. Oke, untuk airbag kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita berpindah ngecek yang lainnya. Mobil airbag itu sama, blind fan ya teman-teman ya, blind fan. Untuk posisi dongkrak di sini, terus setnya di sana, di sebelah kiri, nggak ada perubahan-perubahan. Kemudian untuk pintunya juga sama, pintu geser teman-teman. Untuk buka dan tutup dilengkapi juga dengan switch pintu untuk menginformasikan kalau pintu masih terbuka. Tentunya pada saat posisi switch lampu di posisi door. Ini sisi belakangnya teman-teman ya, sisi belakang dilengkapi dengan dua sok kiri dan sok kanan. Memang kalau mobil sering buka tutup atau parkir sering menimbulkan suara begini. Nah kayak gitu, soknya sering geruduk-geruduk gitu teman-teman. Kalau ini dilumasin pakai grease nggak bisa sembuh, tapi kita bisa menggunakan minyak rambut Tanco yang harganya itu 5.500 atau 6.000-an ya. Di toko dekat tetangga saya itu ada, namanya toko Utami, itu ada 7.500 untuk apa namanya, ngelumasin piston ini pada stay back door atau shock back door. Jadi dia akan kembali suaranya mulus lagi seperti itu. Kalau yang lain sama sih kiri kanan ya. Ini ada rel belakang. Pastiin rel di sini tidak apa namanya, tidak terkontaminasi kotoran kemudian air ya. Tapi kalau di luar sini pasti kena air. Yang pasti bisa kita lakukan, bisa kita semprotin WD misalnya. Kemudian kalau misalnya habis dicuci, memang betul-betul dicuci bersih teman-teman ya, itu dikeringkan cepat-cepat biar bearingnya nggak macet seperti itu. Oke, kalau sisi kiri sama sih ya teman-teman ya, ini masih pakai power otot untuk buka tutupnya. Tapi kalau yang model minibus dia sudah power window seperti itu. Kalau mesinnya untuk ABS ini airbag ini tidak ada perubahan, tetap sama teman-teman ya. Kalau 13 tanpa VVTi, kalau 15 dengan VVTi seperti itu. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.